Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Malam itu, angin berembus dingin di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota. Suara gesekan dedaunan terdengar samar, seolah menyimpan bisikan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Di sebuah warung sederhana di ujung gang, aroma kuah mie ayam menyeruak memenuhi udara. Warung itu milik pasangan suami istri yang sudah puluhan tahun menjajakan dagangannya, orang tua Nia. Nia, seorang perempuan berusia 25 tahun, baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Ia merasa ada yang aneh setiap kali berada di warung itu, terutama di malam hari. Suasana di sana selalu terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Malam itu, Nia membantu ibunya memasak. Ia memperhatikan gerakan tangan ibunya yang luwes meracik mie ayam dengan presisi sempurna. Semua tampak biasa saja, hingga ibunya tanpa sengaja menjatuhkan sejumput bumbu rahasia ke dalam mangkuk. Nia melihatnya dengan tatapan penuh tanda tanya. "Bu, bumbu apa itu?" tanya Nia sambil berusaha menahan rasa ingin tahunya. Ibunya terdiam sesaat, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa menjawab. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah dingin, matanya memandang kosong ke arah panci besar di atas kompor. "Bukan urusanmu," jawab sang ibu singkat, suaranya terdengar datar. Namun, Nia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ingatannya melayang pada masa kecilnya. Ada hal-hal aneh yang sering ia lihat. Ibunya yang selalu bersembunyi di belakang warung setiap malam Jumat, suara-suara yang hanya ia dengar ketika orang lain tak ada, dan aroma dupa yang menyengat setiap dini hari. Malam itu, setelah warung tutup, rasa penasaran Nia memuncak. Ia mengendap-endap ke dapur, mencari tahu apa sebenarnya yang digunakan ibunya sebagai bumbu rahasia. Namun saat membuka sebuah lemari tua di sudut ruangan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kantong kecil berisi potongan rambut, kuku, dan benda-benda aneh lainnya, diiringi bau busuk yang tak tertahankan. Jantung Nia berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu dapur dan melihat bayangan ibunya berdiri diam, memandangnya dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Sekarang kau tahu, Nia. Tapi jangan lupa, semua ini demi kamu." Suara ibunya terdengar parau, seperti bukan berasal dari dirinya yang biasa. Nia menelan ludah. Malam itu ia tahu, kehidupan keluarganya jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dan mulai saat itu, warung mie ayam itu tak pernah terasa sama lagi di matanya. Pagi itu, sinar matahari menerobos celah-celah dinding bambu rumah sederhana yang hampir menyerupai gubuk. Rumah itu berdiri di atas tanah seadanya dengan dapur kecil yang menyatu dengan ruang makan. Asap dari tungku kayu mengepul ke langit-langit hitam akibat jelaga bertahun-tahun. Nia yang saat itu masih duduk di bangku SMA sedang merapikan seragam putih abu-abunya. Di sampingnya, adiknya, Randy, yang baru kelas 6 SD, sedang melahap nasi dengan taburan mie ayam sisa dagangan semalam. "Ibu, Randy sama Mbak Nia berangkat dulu ya," kata Nia sambil memegang tangan adiknya yang membawa tas lusuh. Ibunya hanya menoleh sekilas dari dapur, tangannya sibuk meracik bumbu di cobek batu besar. Bapak Nia duduk di bangku kayu, menyantap sarapan seadanya sambil mengawasi gerobak mie ayam di depan rumah yang sudah siap didorong keliling desa. "Hati-hati di jalan," ucap bapaknya sambil mengunyah. "Randy, jangan bandel di sekolah." Randy mengangguk semangat. "Iya, Pak." Namun Nia menyadari sesuatu yang aneh. Ada keheningan berbeda di rumah pagi itu. Biasanya ibu selalu tersenyum hangat dan berbicara panjang lebar. Tapi pagi ini ia hanya diam, sesekali menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Di dapur, bau rempah bercampur dengan aroma dupa samar-samar, sesuatu yang Nia sudah terbiasa mencium sejak kecil. Saat berjalan ke sekolah, Randy tiba-tiba berkata, "Mbak, aku mimpi aneh semalam." "Mimpi apa?" tanya Nia, penasaran. Randy menoleh ke arah kakaknya dengan mata yang sedikit bingung. "Aku mimpi ada orang hitam besar berdiri di dapur. Dia cuma diam, terus ngasih ibu sesuatu yang kelihatan kayak ular." Langkah Nia terhenti. Jantungnya berdebar. "Sudah, jangan mikir yang aneh-aneh, itu cuma mimpi." Tapi di dalam hati, Nia tak bisa mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai muncul. Hari-hari setelah itu, Nia semakin menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarganya. Ia sering mendengar ibunya berbicara sendiri di malam hari,
suara pelan seperti sedang berdoa atau melantunkan mantra. Kadang, ia mendapati bapaknya pulang larut dengan wajah yang tampak tegang, namun menolak menjawab pertanyaan apapun. Suatu malam, saat Nia terbangun untuk mengambil air minum, ia melihat bayangan ibunya di dapur. Diterangi cahaya kecil dari lampu minyak, ibunya sedang membakar sesuatu di atas mangkuk tanah liat kecil. Bau anyir bercampur aroma dupa memenuhi ruangan. "Ibu, lagi apa?" tanya Nia dengan suara parau. Ibunya terkejut, tapi langsung menutupi rasa gugupnya dengan senyum tipis. "Ah, kamu ngagetin aja Nia. Ibu cuma bakar-bakar daun biar rumah nggak bau." Tapi Nia tahu itu bukan daun biasa. Ia melihat sekilas benda yang terbakar itu, sepotong kain kecil dengan bercak merah seperti darah. Sejak malam itu, bayangan mimpi Randy tentang sosok hitam besar di dapur kembali menghantui Nia. Ia mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh yang selama ini ia anggap biasa, ibunya yang sering membawa bungkusan kain kecil ke belakang rumah, suara-suara langkah di malam hari, dan dagangan mie ayam bapaknya yang semakin laris tanpa sebab jelas, meskipun rasa mie-nya biasa saja. Nia akhirnya memberanikan diri bertanya pada bapaknya suatu malam saat mereka duduk di depan rumah. "Pak, kok akhir-akhir ini warung kita laris banget? Apa bapak sama ibu pakai semacam pesugihan?" Wajah bapaknya langsung berubah pucat. Ia menoleh ke arah dapur, memastikan ibunya tak mendengar. "Jangan ngomong sembarangan, Nia," bisiknya tegas. "Apa yang kamu tahu? Banyak hal yang gak masuk akal di rumah ini, Pak. Aku tahu ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Aku cuma pengen tahu, demi apa semua ini?" Bapak Nia menghela napas panjang. "Ini semua demi kamu sama Randy. Kami cuma pengen kalian sekolah tinggi, biar hidup kalian gak kayak kami. Tapi ada harga yang harus dibayar." Sebelum Nia sempat bertanya lebih jauh, ibunya muncul dari dapur dengan tatapan tajam, seolah mengetahui pembicaraan mereka. Malam itu, Nia merasa semakin terkurung dalam rahasia gelap keluarganya. Dan ia tahu semakin dalam ia menggali, semakin menyeramkan kebenaran yang akan ia temukan. Malam itu, setelah percakapan Nia dengan bapaknya, suasana rumah berubah tegang. Di dapur, ibunya menatap Nia dengan wajah penuh amarah. "Kamu nggak perlu tahu apa-apa. Semua ini urusan orang tua, bukan urusanmu." Suara ibunya terdengar tajam, hampir seperti perintah. "Tapi Bu, aku cuma mau tahu kenapa semua ini terasa nggak wajar. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli kalau ada yang salah." Balas Nia dengan suara yang bergetar antara marah dan takut. Bapaknya yang duduk di kursi tua hanya menunduk sambil meremas tangannya, tampak bingung harus berkata apa. Tapi ibunya melangkah mendekat, menunjuk tepat ke wajah Nia. "Diam Nia, kamu jangan pernah berani tanya-tanya lagi soal ini. Apa kamu nggak lihat, hidup kita sekarang jauh lebih baik. Kamu tinggal diam dan syukuri itu." Nia membeku, matanya berkaca-kaca. Dari kamar kecil di belakang rumah, Randy mendengar pertengkaran itu. Ia memeluk lututnya, diam di pojok tempat tidur, yang tak berani keluar. Waktu berlalu. Perubahan besar terjadi dalam hidup keluarga Nia. Bapak yang dulunya berjualan mie ayam keliling, kini berhasil membuka warung mie ayam yang besar dan ramai di tengah desa. Nama warung itu menjadi terkenal, tidak hanya di desa, tapi juga di daerah sekitarnya. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mencicipi mie ayam yang katanya memiliki rasa khas yang tak ada duanya. Keluarga Nia, yang dulu hidup dalam kesederhanaan di sebuah gubuk reyot, kini tinggal di rumah besar dengan dinding beton kokoh, lantai keramik mengilap, dan perabotan mahal. Motor dan mobil terparkir di halaman yang luas. Semua orang di desa kagum dan iri melihat kesuksesan keluarga itu. Tapi bagi Nia, perubahan ini terasa seperti mimpi buruk yang perlahan menjadi nyata. Ia melihat bagaimana bapak dan ibunya semakin sibuk dengan usaha mereka, semakin jarang tersenyum, dan semakin sering mengunci diri di kamar belakang setiap malam Jumat. Randy, yang dulu ceria, kini menjadi anak yang pendiam dan sering melamun. "Bu, kenapa Randy makin sering sakit-sakitan belakangan ini?" tanya Nia suatu pagi. Ibunya hanya menjawab singkat, "Anak kecil memang begitu. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi Nia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Nia yang tak bisa tidur mendengar suara samar dari kamar belakang. Suara itu seperti doa, tapi nadanya terdengar mengerikan, seolah-olah lebih mirip mantra. Ia berjalan pelan-pelan ke arah suara itu, menempelkan telinganya di pintu kayu kamar. "Ini yang terakhir. Aku mohon, jangan ambil apa yang aku sayangi." Suara ibunya terdengar bergetar, seperti menangis. Nia merinding. Ia mencoba mengintip melalui celah pintu, dan apa yang dilihatnya membuatnya ingin muntah. Di dalam kamar, ada sebuah meja dengan lilin menyala di setiap sudutnya.
Di tengah meja, ada sebuah mangkuk besar berisi cairan merah yang baunya begitu anyir. Di sampingnya, ada sesuatu yang mirip boneka kecil yang terbuat dari kain kumal, dengan rambut hitam yang tampak seperti rambut manusia. Ibunya berlutut di depan meja itu, sementara bapaknya berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Nia tahu bahwa ia baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Hari-hari berlalu, dan rasa penasaran Nia semakin besar. Ia mencoba mencari tahu lebih dalam tentang rahasia keluarganya, tapi setiap kali ia bertanya, ia hanya mendapat bentakan dan peringatan keras. Hingga suatu hari, ia menemukan sesuatu di gudang, sebuah buku tua yang penuh dengan tulisan tangan ibunya. Tulisan itu berisi mantra-mantra dan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan sebuah pesugihan. Salah satu halaman membuatnya hampir menjatuhkan buku itu. Semakin besar kekayaan yang diminta, semakin besar pula tumbal yang harus diberikan. Jika syarat dilanggar, pemilik pesugihan akan kehilangan sesuatu yang paling dicintainya. Nia teringat bagaimana Randy sering sakit-sakitan belakangan ini. Ia menggigit bibir, mencoba menyangkal pikiran buruk yang mulai menghantuinya. Malam itu, Nia menemui bapaknya di ruang tamu. "Pak, aku tahu semuanya. Aku tahu soal pesugihan ini. Randy sakit karena ini kan? Apa kalian rela kehilangan dia demi kekayaan?" Bapak Nia hanya terdiam. Air matanya menetes pelan. "Kami tidak punya pilihan, Nia. Dulu kami ingin kalian punya hidup yang layak. Tapi kami tidak tahu harganya akan seberat ini." Nia tertegun. Ia menyadari bahwa keluarganya terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka kendalikan. Dia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan adiknya menjadi korban. Malam itu, Nia bertekad untuk menghentikan semua ini, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Ia tahu bahwa ia harus melawan, meskipun itu berarti harus menghadapi orang tuanya sendiri, dan mungkin kekuatan gelap yang telah mengikat keluarganya selama bertahun-tahun. Beberapa bulan setelah malam di mana Nia mengetahui kebenaran gelap tentang keluarganya, tragedi tak terduga terjadi. Randy, adik kecil yang selalu ceria meskipun tubuhnya sering sakit-sakitan, meninggal dunia pada suatu malam. Kepergiannya begitu tiba-tiba. Malam itu suara tangisan pecah di rumah besar yang kini terasa dingin dan asing. Tetangga-tetangga berdatangan membantu mengurus jenazah, mencoba menguatkan Nia dan kedua orang tuanya yang larut dalam kesedihan. Jenazah Randy diletakkan di ruang tamu, ditutupi kain putih, menunggu pemakaman esok pagi karena hari sudah larut malam. Lilin menyala di samping tubuh kecilnya, dan suasana sunyi di rumah itu terasa begitu mencekam. "Kenapa harus dia, Tuhan?" isak ibunya, suaranya hampir tak terdengar. Bapaknya hanya duduk terpaku di sudut ruangan, wajahnya kusut dan matanya kosong seperti seseorang yang telah kehilangan semangat hidup. Nia berdiri di dekat jenazah Randy, menggenggam tangannya yang sudah dingin, air matanya terus mengalir tanpa henti. Setelah larut malam, para tetangga mulai pulang satu persatu. Rumah kembali sunyi, hanya menyisakan Nia dan kedua orang tuanya. Mereka beristirahat sejenak di kamar masing-masing, mencoba menenangkan diri meskipun rasa duka terus menghantui. Kehilangan yang kedua, jenazah yang hilang. Sekitar pukul 2 dini hari, Nia terbangun karena firasat aneh. Rumah yang tadi penuh dengan isak tangis kini begitu hening, seolah-olah semua suara lenyap ditelan kegelapan. Ia keluar dari kamar, berjalan perlahan menuju ruang tamu untuk memastikan jenazah Randy masih di sana. Tapi saat sampai di sana, ia tertegun. Jenazah Randy tidak ada. Hanya kain putih yang sebelumnya menutupi tubuhnya kini tergeletak kosong di lantai. Jantung Nia berdegup kencang. Ia panik, memanggil kedua orang tuanya. "Bu, Pak, jenazah Randy hilang," teriaknya dengan suara gemetar. Bapaknya segera berlari ke ruang tamu, diikuti oleh ibunya yang masih lemah karena menangis sepanjang malam. Mereka semua terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dia nggak mungkin keluar sendiri. Apa yang terjadi? Suara bapaknya bergetar. Mereka segera mencari di setiap sudut rumah. Dapur, kamar mandi, halaman belakang, bahkan gudang. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan jenazah Randy. Suasana semakin kacau. Nia hampir kehilangan akal, sementara ibunya terus menangis histeris, memanggil nama Randy. Ketika mereka masuk ke kamar utama, di atas ranjang, jenazah Randy terbaring diam dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Kain putih kembali menutupi tubuh kecilnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya, meskipun tertutup sebagian oleh kain, tampak tersenyum samar. "Ibu," Nia berbisik, suaranya hampir tak keluar. Ibunya terjatuh ke lantai, menangis sambil merangkak mendekati jenazah Randy.
Kenapa dia ada di sini? Siapa yang memindahkannya? Siapa? Jeritnya histeris. Bapaknya mundur beberapa langkah, punggungnya menempel di dinding kamar. Wajahnya pucat pasi seperti melihat sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tiba-tiba lilin kecil yang ada di kamar padam dengan sendirinya, membuat ruangan gelap gulita. Angin dingin berembus meskipun semua jendela tertutup rapat. Di tengah keheningan, terdengar suara kecil, hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat darah mereka membeku. Kenapa aku harus pergi? Nia membelalak. Itu suara Randy, lirih namun penuh kesedihan seolah-olah datang dari jenazah di atas ranjang. Ibunya menjerit, memeluk tubuh kecil itu erat-erat sambil memohon maaf berulang kali. Ini karena kalian. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas namun tetap penuh lirih. Aku hanya ingin main lagi sama Mbak Nia. Suasana berubah semakin mencekam. Bapaknya jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Sudah cukup, hentikan semua ini. Aku nggak mau lagi. Aku nggak mau lagi kehilangan Nia. Meskipun tubuhnya bergetar berusaha mendekati ranjang. Randy, kalau itu kamu, maafkan Mbak. Maafkan Ibu dan Bapak juga. Kami nggak pernah mau kehilangan kamu. Tapi suara itu tak lagi terdengar. Ruangan kembali sunyi, dan lampu di kamar menyala kembali dengan sendirinya. Namun yang aneh, jenazah Randy kini tidak lagi tersenyum. Wajahnya kembali kaku, seperti sebelumnya. Malam itu, Nia tahu bahwa apa yang terjadi pada keluarganya tidak lagi bisa diabaikan. Harga dari pesugihan ini terlalu besar. Ia memandang kedua orang tuanya yang tampak hancur. Bu, Pak, kita harus menghentikan semua ini. Kalau enggak, aku nggak tahu apa lagi yang akan kita kehilangan. Tapi ibunya hanya terdiam, menangis tanpa henti sambil memeluk tubuh kecil Randy. Sementara bapaknya menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Nia tahu bahwa keputusan kini ada di tangannya. Jika orang tuanya tidak mau menghentikan semua ini, maka ia harus melakukannya sendiri, apapun risikonya. Pagi itu, suasana rumah kembali ramai dengan tetangga yang datang untuk membantu memakamkan Randy. Tangisan dan doa mengiringi perjalanan terakhir jenazah Randy menuju peristirahatan terakhirnya. Nia menggenggam erat bunga melati yang ia bawa, air matanya terus mengalir saat ia berdiri di tepi kuburan. Kehilangan adiknya yang begitu ia cintai membuat hatinya terasa hampa, seolah-olah bagian dari dirinya ikut pergi bersama Randy. Setelah pemakaman selesai, semua tetangga kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan Nia dan keluarganya yang kini larut dalam kesedihan mendalam. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa Randy kini terasa begitu sunyi, hanya menyisakan bayangan kenangan yang terus menghantui mereka. Hari-hari berlalu, tetapi keadaan justru semakin memburuk. Nia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh dengan bapaknya. Seringkali, ia melihat bapaknya berbicara sendiri di ruang tamu, tertawa pelan seolah sedang bermain dengan seseorang. Kadang-kadang, ia bahkan memanggil nama Randy, seolah-olah adiknya masih ada di sana. Randy, sini main sama bapak lagi. Jangan pergi, nak, gumam bapaknya sambil tersenyum lemah, matanya menatap kosong ke sudut ruangan. Nia merasa merinding setiap kali melihat itu. Ia tahu bapaknya mulai kehilangan kewarasan karena rasa bersalah yang begitu besar. Sementara itu, ibunya semakin murung, jarang berbicara dan sering mengurung diri di kamar. Bahkan usaha mie ayam yang dulu begitu sukses kini mulai sepi pengunjung. Orang-orang desa yang sebelumnya memuji rasa mie ayam mereka kini perlahan menjauh. Entah karena kehilangan selera atau karena aura suram yang mulai menyelimuti keluarga itu. Hingga akhirnya, warung mie ayam yang sempat menjadi kebanggaan keluarga itu harus ditutup. Keuangan keluarga semakin menipis, dan Nia merasa semakin tertekan dengan beban yang ia pikul seorang diri. Di tengah keputusasaan, Nia memutuskan untuk menghubungi Pak Liknya, satu-satunya keluarga yang masih bisa ia andalkan. Pak Lik, seorang ustadz yang bijak, mendengarkan dengan seksama cerita Nia tentang semua yang terjadi di keluarganya. Pesugihan, kehilangan Randy, hingga keadaan bapak dan ibunya yang semakin tidak stabil. Pak Lik menghela napas panjang. Nia, ini ujian berat untukmu. Tapi kamu nggak bisa hadapi ini sendirian. Bapakmu butuh bantuan. Kalau dibiarkan begini, kondisi mentalnya akan semakin buruk. Untuk sementara, biar Pak Lik bantu bawa bapakmu ke pondok pesantren. Di sana ada Kiai Husni, guru Pak Lik waktu mondok dulu. Beliau bisa membantu. Awalnya Nia ragu, ia tidak tega meninggalkan bapaknya di tempat asing. Tapi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Akhirnya ia setuju.
Beberapa hari kemudian, Nia, bapaknya, dan ibunya diantar oleh Pak Lik menuju pondok pesantren yang terletak di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Perjalanan mereka terasa panjang dan sunyi. Bapaknya lebih banyak diam, kadang tertawa kecil sendiri, sementara ibunya hanya menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Sesampainya di pondok pesantren, mereka disambut oleh seorang pria tua berjubah putih dengan sorban melingkar di kepalanya. Pria itu adalah Kiai Husni, pemilik pondok pesantren dan guru dari Pak Lik Nia. Wajahnya ramah, penuh dengan kedamaian, meskipun matanya memancarkan ketegasan. Assalamualaikum Kiai. Pak Lik memberi salam sambil menyalami Kiai Husni dengan penuh hormat. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Kiai Husni sambil tersenyum. Ia memandang Nia dan kedua orang tuanya dengan tatapan penuh iba. Saya sudah mendengar semuanya dari Pak Likmu. Insya Allah, kita akan berusaha membantu. Tapi kalian harus bersabar dan tawakal. Pak Lik menjelaskan kondisi bapaknya Nia dengan rinci, termasuk tentang kebiasaan anehnya yang berbicara sendiri dan seolah-olah masih bermain dengan Randy. Kiai Husni mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, ini bukan hanya soal batin yang terguncang. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat jiwa beliau. Kita akan mulai dengan ruqyah untuk membersihkan jiwa, dan setelah itu, beliau akan tinggal di sini untuk mendapatkan ketenangan. Nia mengangguk, meskipun hatinya berat. Ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Kiai Husni kemudian meminta mereka untuk beristirahat sejenak di sebuah kamar tamu di pondok pesantren. Malam itu, Nia duduk di samping ibunya, mencoba menguatkan dirinya untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Keesokan harinya, Kiai Husni memulai proses ruqyah untuk bapaknya Nia. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di ruangan kecil tempat mereka berkumpul. Bapaknya awalnya hanya duduk diam, tetapi perlahan-lahan tubuhnya mulai bergetar. Suara rintihan keluar dari mulutnya, lalu berubah menjadi tangisan yang memilukan. Rendi, maafkan Bapak, maafkan Bapak. Suaranya terdengar parau, penuh dengan penyesalan. Kiai Husni melanjutkan bacaannya, sementara Nia dan ibunya hanya bisa menangis di sudut ruangan. Mereka tahu ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk membebaskan keluarga mereka dari belenggu gelap yang telah menghancurkan mereka. Proses ruqyah yang dilakukan oleh Kiai Husni menjadi titik awal untuk membuka tabir gelap yang selama ini menyelimuti keluarga Nia. Setiap bacaan ayat suci yang dilantunkan oleh Kiai membuat bapaknya Nia semakin gelisah. Tubuh bapaknya terkadang menggigil, sesekali menunduk dengan isakan tangis, tetapi kadang juga melawan, berteriak seperti seseorang yang tidak ingin disentuh oleh kebenaran. Aku nggak mau lepaskan, semua ini milikku. Tiba-tiba bapaknya Nia berteriak dengan suara yang terdengar aneh, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Nia memeluk ibunya yang terlihat ketakutan. Kiai Husni tetap tenang, melanjutkan bacaannya sambil menatap bapaknya Nia dengan tajam. Kamu tidak berhak tinggal di sini. Tinggalkan tubuh ini dan kembali ke tempat asalmu. Semua ini milik Allah, bukan milikmu. Tubuh bapaknya semakin bergetar hebat, lalu terjatuh ke lantai. Perlahan, ia mulai tenang. Setelah beberapa menit, ia membuka matanya dan menangis keras. Kiai, apa yang terjadi dengan saya? Tanyanya lemah. Kiai Husni meletakkan tangannya di bahu bapaknya dan berkata lembut, ini baru awal, masih ada banyak hal yang harus kita hadapi bersama. Setelah ruqyah selesai, Kiai Husni memanggil Nia dan Pak Lik untuk berbicara secara pribadi. Nia, Pak Lik, kalian harus tahu bahwa apa yang dialami bapakmu bukan hanya trauma batin. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat keluargamu. Ini akibat dari perjanjian lama yang pernah dibuat oleh orang tuamu. Pesugihan seperti ini bukan hanya meminta tumbal, tetapi juga meninggalkan jejak di kehidupan kalian. Nia menunduk, tangannya gemetar. Kiai, apa maksudnya jejak? Apakah keluarga kami akan terus seperti ini? Kiai Husni mengangguk pelan. Jejak itu bisa berarti trauma yang diwariskan, atau bahkan kehadiran makhluk gaib yang terus mengintai. Karena bapakmu yang membuat perjanjian, maka tanggung jawab terbesar ada padanya. Tapi sekarang kalian semua ikut merasakannya. Terutama setelah tumbalnya diambil. Nia terdiam. Ia tahu bahwa tumbal yang dimaksud adalah Randy, adik yang paling ia sayangi. Rasa marah, sedih, dan takut bercampur menjadi satu. Kiai, apa yang bisa kami lakukan untuk mengakhiri semua ini? Tanya Pak Lik dengan suara tegas. Kiai Husni menatap mereka dengan pandangan penuh wibawa. Yang pertama, bapakmu harus benar-benar bertobat dan melepaskan seluruh keterikatannya dengan perjanjian itu. Tapi itu saja tidak cukup. Kalian harus bersiap untuk menghadapi ujian yang lebih berat.
akan ada perlawanan karena makhluk yang telah diundang tidak akan pergi begitu saja. Mereka akan mencoba mengacaukan hati dan pikiran kalian. Kiai Husni menyarankan agar Bapak dan Ibu Nia tetap tinggal di pondok pesantren untuk beberapa waktu. Di sini mereka akan mendapatkan bimbingan dan perlindungan. Lingkungan pondok akan membantu melemahkan ikatan gaib yang masih tersisa. Nia setuju, meskipun hatinya terasa berat meninggalkan kedua orang tuanya di tempat yang jauh dari rumah. Ia tahu ini demi kebaikan mereka. Sebelum pergi, Kiai Husni memberi Nia beberapa nasihat. Nia, kamu juga harus kuat. Jangan berhenti berdoa dan memohon perlindungan Allah. Segala sesuatu ada waktunya. Ingat, pesugihan ini bukan hanya tentang uang atau harta, tapi tentang menguji keimananmu. Jika kamu tetap teguh, Allah pasti memberikan jalan keluar. Setelah membawa orang tuanya ke pondok, Nia kembali ke rumah yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Warung mie ayam sudah lama tutup, dan rumah besar itu kini terasa dingin dan menyeramkan. Malam pertama di rumah, Nia merasa ada yang tidak beres. Saat ia sedang mencoba tidur di kamar, ia mendengar suara langkah kaki kecil di lorong. Langkah itu terdengar seperti milik anak kecil yang sedang berlari. Nia terbangun dengan kaget. Ia menyalakan lampu kamar dan mendengarkan dengan saksama. "Randy," panggilnya pelan. Meskipun ia tahu adiknya sudah tidak ada. Langkah kaki itu berhenti, tapi suasana kamar terasa berubah. Angin dingin tiba-tiba berembus dan lampu kamar berkedip-kedip. Nia memegang tasbih yang diberikan oleh Kiai Husni, mengucap zikir dengan gemetar. Beberapa menit kemudian, suasana kembali tenang. Tetapi Nia tidak bisa lagi tidur malam itu. Ia sadar bahwa rumah ini masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalu keluarganya. Keputusan besar Nia, esok paginya, Nia menghubungi Pak Lik dan menceritakan kejadian yang ia alami. Pak Lik menyarankan agar Nia sering-sering mengadakan pengajian di rumah untuk membersihkan aura negatif yang masih tersisa. "Nia, kamu harus terus berjuang. Jangan biarkan mereka membuatmu takut. Ini adalah ujian. Kita akan bersama-sama melewati ini." Nia menyadari bahwa perjuangan ini belum selesai. Ia bertekad untuk tidak hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi juga untuk memutuskan rantai gelap yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Hari-hari berlalu dengan penuh kehati-hatian. Nia menjalani hidupnya dengan tekad yang kuat untuk melawan semua ancaman dan menghapus jejak kegelapan yang masih melingkupi keluarganya. Setelah mendapat saran dari Pak Lik, Nia mulai sering mengadakan pengajian kecil di rumahnya. Ia mengundang beberapa ibu-ibu di sekitar desa untuk membaca Yasin dan mengaji bersama. Rumah yang sebelumnya terasa dingin dan suram, perlahan mulai terasa hangat dengan lantunan ayat suci. Namun, perjuangan Nia masih jauh dari selesai. Malam-malamnya masih sering terganggu oleh kejadian aneh. Kadang ia mendengar suara langkah kaki, suara tawa kecil seperti milik Randy, atau bahkan pintu yang terbuka sendiri. Meskipun takut, Nia selalu menggenggam tasbihnya dan terus berdoa. Suatu malam, Nia merasa lelah dan tertidur di ruang tamu setelah selesai membaca Al-Quran. Tiba-tiba ia terbangun oleh suara keras dari arah dapur. Ia berjalan perlahan ke sana, jantungnya berdegup kencang. Ketika sampai di dapur, ia melihat panci-panci yang berjatuhan di lantai. Di sudut ruangan, ia seperti melihat bayangan anak-anak kecil yang berdiri membelakanginya. "Randy?" bisiknya tanpa sadar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan memudar, meninggalkan suasana yang sangat dingin. Nia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Ia tahu itu bukan adiknya, melainkan gangguan yang mencoba melemahkannya. Dengan tangan gemetar, ia kembali ke ruang tamu, mengambil Al-Quran, dan mulai membaca surah Al-Baqarah hingga pagi. Beberapa hari kemudian, Nia mendapat kabar dari Pak Lik yang sedang berada di pondok pesantren bersama bapak dan ibunya. Pak Lik mengatakan bahwa kondisi bapaknya mulai membaik. Ia sudah tidak lagi berbicara sendiri dan mulai ikut dalam pengajian dan kegiatan di pondok. Namun, proses penyembuhan itu masih panjang. Pak Lik juga menyampaikan pesan dari Kiai Husni. "Nia," Kiai bilang, "apa yang mengganggu keluargamu masih terikat dengan sesuatu di rumahmu. Itu mungkin berasal dari benda-benda yang dulu digunakan dalam pesugihan. Jika benda itu tidak dihancurkan, menggangguan doas dan tinti." Nia tertegun. Ia tidak tahu benda apa yang dimaksud. Namun ia bertekad untuk menemukannya. Malam itu, setelah selesai Shalat Isya, Nia memutuskan untuk mencari benda yang dimaksud Kiai Husni. Ia memeriksa setiap sudut rumah, mulai dari kamar tidur, dapur, hingga gudang. Saat ia membuka lemari tua di gudang, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Kotak itu terlihat sangat tua,
dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Nia merasakan hawa dingin yang menyeruak saat tangannya menyentuh kotak itu. Ia membawa kotak tersebut ke ruang tamu dan mencoba membukanya dengan pisau kecil. Setelah beberapa kali mencoba, kunci kotak itu akhirnya terbuka. Di dalamnya, Nia menemukan beberapa benda yang aneh. Seuntai rambut yang sudah kering, kain hitam yang dilipat rapi, dan sebuah kertas berisi tulisan yang tidak ia mengerti. Tulisan itu terlihat seperti mantra atau simbol-simbol yang tidak familiar. Nia langsung merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Ia segera menghubungi Pak Lik dan menceritakan apa yang ia temukan. Pak Lik menyuruhnya untuk tidak menyentuh benda-benda itu lagi dan segera membawanya ke pondok pesantren. Keesokan harinya, Nia pergi ke pondok pesantren bersama benda-benda yang ia temukan. Sesampainya di sana, Kiai Husni langsung memeriksa kotak tersebut. Wajah Kiai Husni berubah serius. Inilah sumber masalahnya. Ini adalah bagian dari perjanjian pesugihan yang dilakukan bapakmu. Selama benda ini masih ada, makhluk-makhluk itu akan terus mengganggu. Kiai Husni kemudian mengajak Nia, bapaknya, dan Pak Lik untuk melakukan doa bersama. Benda-benda itu diletakkan di atas kain putih dan Kiai Husni mulai membaca doa-doa khusus untuk melepas ikatan yang ada pada benda tersebut. Prosesnya tidak mudah. Selama doa berlangsung, suasana di ruangan terasa berat, bahkan ada angin yang tiba-tiba berembus meskipun semua jendela tertutup. Setelah doa selesai, Kiai Husni membakar benda-benda tersebut di sebuah tempat khusus di halaman pondok. Api yang membakar benda itu berkobar dengan warna yang tidak biasa, seperti biru kehijauan. Nia merasakan perasaan lega yang luar biasa setelah benda-benda itu habis menjadi abu. Setelah benda-benda tersebut dihancurkan, gangguan yang ada di rumah Nia perlahan-lahan menghilang. Suasana rumah yang dulu suram kini mulai terasa damai. Bapaknya yang masih tinggal di pondok pesantren terus menunjukkan perkembangan yang baik, dan ibunya pun mulai pulih dari rasa murung yang berkepanjangan. Nia memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan dengan menjual kue-kue buatan sendiri. Ia ingin membangun kembali keluarganya tanpa bantuan dari hal-hal gaib yang pernah menghancurkan mereka. Meski perjalanan hidupnya penuh dengan luka dan kesulitan, Nia yakin bahwa semua itu adalah bagian dari ujian untuk membuatnya lebih kuat. Ia tahu bahwa hanya dengan bersandar pada Allah dan menjauhi segala bentuk godaan duniawi, keluarganya bisa menemukan kedamaian yang sejati. Beberapa bulan setelah benda-benda pesugihan dihancurkan, kehidupan keluarga Nia perlahan mulai membaik. Rumah yang dulunya penuh dengan aura suram kini terasa lebih hangat dan damai. Meskipun warung mie ayam keluarganya telah tutup dan kekayaan mereka hilang, Nia merasa lega. Baginya kedamaian jauh lebih berharga daripada harta dunia yang penuh dosa. Nia memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan dengan menjual kue basah. Ia belajar membuat kue dari ibunya yang perlahan mulai bangkit dari kesedihan. Setiap pagi, Nia bangun lebih awal untuk membuat kue-kue sederhana seperti klepon, onde-onde, dan rissoles, yang kemudian ia titipkan di warung-warung sekitar. Usaha kecil itu membawa sedikit penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun hasilnya tidak banyak, Nia merasa puas karena usahanya murni dan halal. Ia bahkan mulai menjalin hubungan lebih dekat dengan tetangga yang dulu sempat menjauh karena desas-desus tentang keluarganya. Sementara itu, bapak dan ibu Nia masih tinggal di pondok pesantren untuk melanjutkan bimbingan spiritual mereka. Pak Lik sering mengabarkan bahwa kondisi bapaknya semakin baik. Ia mulai rajin beribadah, bahkan ikut membantu kegiatan di pondok pesantren. Ibu Nia juga menemukan kedamaian dengan ikut pengajian dan berteman dengan para ibu-ibu lainnya di sana. Suatu hari, Kiai Husni mengundang Nia untuk datang ke pondok dan membicarakan sesuatu. Ketika Nia sampai, Kiai Husni memberikan nasihat yang membuatnya terharu. Nia, kamu telah melalui banyak ujian berat, tapi kamu tetap teguh pada jalan yang benar. Usahamu tidak akan sia-sia. Ingatlah, rezeki itu datang dari Allah dan kesabaranmu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu keberkahan. Kiai Husni juga mendorong bapak dan ibu Nia untuk kembali ke rumah, dengan keyakinan bahwa mereka sudah cukup kuat untuk memulai hidup baru bersama Nia. Ketika bapak dan ibu Nia akhirnya pulang, suasana rumah kembali hidup. Meskipun sederhana, mereka merasa bahagia bisa bersama lagi. Bapak Nia bahkan membantu Nia membuat kue dan menjualnya ke pasar, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Hubungan keluarga mereka menjadi lebih erat dibandingkan sebelumnya. Namun,
tantangan tetap ada. Beberapa orang di desa masih membicarakan masa lalu mereka, terutama tentang pesugihan dan kejadian aneh yang pernah terjadi. Nia menanggapi semua itu dengan sabar. Terus lambat laun, usaha kue Nia semakin berkembang. Pelanggan mulai berdatangan, dan beberapa warung besar di desa lain meminta Nia untuk menyuplai kue mereka. Dengan bantuan bapaknya, Nia berhasil membuka dapur kecil di rumah mereka untuk memproduksi kue dalam jumlah yang lebih besar. Kebahagiaan keluarga mereka juga semakin lengkap ketika ibu Nia kembali tersenyum dan aktif membantu mengurus rumah. Bapak Nia, meskipun masih sering terlihat termenung, mulai membicarakan rencana-rencana baru untuk masa depan keluarga. Kenangan tentang Randy. Di tengah kebahagiaan itu, Nia tidak pernah melupakan Randy. Setiap malam Jumat, ia selalu mendoakan adiknya dengan membaca Yasin. Kadang-kadang ia merasa Randy masih ada di sekitarnya, tersenyum dengan polos seperti dulu. Namun, Nia tidak lagi takut. Ia percaya bahwa doa-doanya telah membawa kedamaian untuk Randy di alam sana. Beberapa tahun kemudian, usaha kue Nia berkembang pesat. Ia bahkan membuka sebuah warung kecil di depan rumah mereka, tempat pelanggan bisa membeli kue langsung. Warung itu diberi nama Kue Berkah Randy sebagai bentuk penghormatan dan kenangan kepada adiknya yang telah pergi. Keluarga Nia kini hidup dengan penuh rasa syukur. Mereka belajar dari masa lalu yang kelam dan menjadikannya pelajaran berharga untuk menjalani hidup dengan jujur dan penuh keimanan. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan ujian, I was